Nama saya Marul Tambarita, umur 33 tahun. Alamat kampus saya Siapora, Batu, Dusun 4. Pada saat itu saya berada di lokasi TPL kurang lebih jam 9, kurang lebih jam 9 pagi. Kami di lokasi TPL menanam jagung. Datanglah Bapak Humas TPL Pak Haris Buya ke lokasi TPL. Di situ kami ada terjadi perbincangan mengenai lahan tersebut, dan di situ melarang masyarakat untuk jangan menanam jagung. Tapi masyarakat membantah untuk tetap menanam jagung. Ributlah antar ngomong humas sama panitia. Terjadilah bentrok pada saat itu, kurang lebih jam 11. Itu terjadi bentrok. Kami sama si Mario Teguh, anak saya umur 4 tahun, lari dari bentrok tersebut kurang lebih 15 meter. Kami lari, selesai orang itu bentrok, kami menghindar kurang lebih 15 meter. Kami agak menjauh dari orang itu, dari jangan ada bentrokan kena sama anak saya. Udah siap bentrok, kami pulang ke kampung. Saya membonceng anak saya, ada kawan saya Lamho Tambarita menggendong anak saya, bukan ke rumah saya yang dibawa anak saya, dibawa ke rumahnya adalah di sana disebut tukang obat. Datang tukang obat tersebut, dibuatnya sirih ke punggung anak saya. Saya pun tak tahu obat apa itu dibuat, dan panitia memanggil kami kumpul di tempat rumah berobat itu. Tiba-tiba datang, katanya opung, suruh ke badannya opung ini, dibilang inilah kita buat alatnya, anakmu ini biar bisa kita menang, biar jangan dipenjarakan kampung ini semua. Yaitu esok harinya kami disuruh panitia ini, saya untuk melaporkan bahwa si Mario katanya dipukul humas TPL. Itu digilakan ke Polsek Sidamani untuk melaporkan kejadian. Polsek Sidamani nggak mau menerima, langsung disuruh ke visum dulu. Visum kami di sana nggak ada hasil visumnya, hasil visum si Mario ini. Aku pun membawanya lagi ke Polsek itu, memberitahukan bahwa visumnya enggak ada, melaporkan. Esok harinya disuruh kami pagi ke Polres Simalungun, untuk mengadukan Mario Teguh. Dan orang itu membuat kronologinya, mengajari saya kronologinya mana pelaporan si Mario ini biar ditanggapi polisi, seperti itulah. Sampai di Polres Simalungun, saya ditanyai polisi pun bingung, karena laporan saya itu ibaratnya nggak benar. Laporan saya tentang si Mario tidak benar, bahwa sebenarnya si Mario Teguh itu nggak ada dipukul humas TPL. Dan saya merasa waktu diproses kepolisian, saya takut karena berita saya itu bohong.
Karena saya membuat laporan tersebut pun karena dari panitia lembaga-lembaga tersebut, makanya saya melapor. Sesudah kulapor karena si Mario ke Polres Simalungun, ada 2 hari sebelum saya mau melapor kedua, saya dipanggil lagi. Saya nggak mau lagi dipanggil ke polisi. Karena kenapa saya nggak mau dipanggil? Karena berita tentang anak saya Mario Teguh itu bohong. Karena itu tipuan. Karena itu kalau saya disuruh dibuat kami ibaratnya jadi alat untuk lembaga tersebut. Nama saya Masito Ferawati Silalahi, saya istri dari Marbut Ambarita. Saya mau menjelaskan kejadian yang terjadi di Desa Sihaploras, Sektor Aikauli, kejadian tanggal 16 September 2019. Pada saat itu saya berada di rumah. Pada saat itu saya baru melahirkan dan suami saya mengatakan untuk ikut ke dalam menanam jagung tersebut. Saya sudah melarang untuk tidak ikut, tetapi suami saya dengan bandalnya tetap untuk ikut karena dia takut dengan ancaman akan dikeluarkan dari kampung kalau tidak mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang saya tahu ketika saya menuci di luar, saya melihat anak saya digendong oleh suami saya dan ada yang membonceng. Tapi anak saya melihat ke arah saya tertawa, dan saya pun tidak mengetahui apa-apa, dan mereka tidak langsung ke rumah kami, tetapi mereka langsung ke rumah suatu gang busut. Dan tiba-tiba rombongan ibu-ibu datang ke rumah saya mengatakan bagaimana keadaan anak saya. Di situ saya kaget dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bertanya-tanya kenapa dengan anak saya. Tadi anak saya lewat, dia tertawa kepada saya dan saya pun bingung. Setelah itu suami saya datang ke rumah dan dia mengatakan bahwa anak saya Mario Teguh Ambarita kena pukul dalam bentrokan yang terjadi di lahan konsesi TPL tadi, karena mereka mengatakan terjadi bentrokan antara humas, security dan masyarakat. Mereka mengatakan anak saya Mario Teguh dipukul humas dan katanya sampai pingsan. Dan suami saya pada saat itu datang mengatakan si Mario Teguh ini kena pukul oleh humas dan dia harus divisum supaya lanjut kita melaporkan pemukulnya ke polisi katanya. Dan mereka pun pergi ke Sidamanik bawa si Mario, dan saya nggak tahu apa-apa yang terjadi karena tidak diberitahu yang sebenarnya oleh suami saya. Setelah itu ada beberapa jam mereka pulang dari Sidamanik. Saya bertanya lagi, apakah ada visumnya? Suami saya bilang visumnya ditahan. Kenapa ditahan? Ya itulah, aku pun nggak ngerti ditahan katanya. Itulah kata suami saya. Saya pun bingung, udahlah, nggak urusanku itu, pikiranku. Setelah itu keesokan harinya suami saya disuruh lembaga Lantoras untuk pergi ke Polres Simalungun untuk melaporkan pemukulan terhadap anak saya Mario Teguh Ambarita. Dan saya sudah melarang, jangan bermain dengan hukum. Saya sudah mengatakan seperti itu kepada suami saya. Tapi suami saya bandal dan melawan dengan saya. Ini harus kita laporkan, karena kalau tidak kita ikuti aja lah orang itu, kata suami saya. Saya pun ya udahlah, terserahmu. Saya pikir seperti itu, dan dia pun pergi dan pulang jam 1 malam. Saya tanya apa hasil kalian tadi diakuinya, di prosesnya laporan kami, kata dia. Setelah itu keesokan harinya dipanggil lagi, tapi ada 2 orang lah dipanggil penatua untuk saksi anak saya yang melihat kejadian. Katanya memang benar si Mario Teguh ini dipukul. Itulah yang kemarin ditangkap. Pergilah mereka dan disitulah mereka ditangkap. Dan pada saat mereka ditangkap, pada saat itulah polisi menelepon ke nomor HP, katanya menyuruh supaya suami saya datang untuk melanjutkan proses anak saya.
Dan di sini saya sudah bingung, mungkin inilah dia juga sudah kena juga dilapor kasus pemukulan, itulah pikiran saya. Dan pada saat itu juga saya berpikir kalaupun di penjara suami saya ini bakalan panjang, maka kami pun berembuk sama suami saya. Dia pun lari lah, keesokan harinya dia lari malam karena takut, karena dia pun takut di penjara karena keadaan kejadian itu. Pergilah dia, dan ada lamanya dia 1 tahun di Jambi dengan meninggalkan saya dan 3 anak kami. Kalau kami tidak mau mengikuti omongan orang itu, bisa kami dibenci. 1 dibenci, 2 dikeluarkan dari kampung, 3 dari syarikat. Sesudah itu saya udah ditelepon polisi untuk membuat laporan kedua. Saya takut lari, ujung-ujungnya saya lari ke Jambi. Malam-malam lari saya sampai di Jambi. Kenapa saya lari? Saya belum kasih tahu itu kenapa saya lari saya karena saya nggak berani mempertanggungjawabkan pengaduan saya, karena pengaduan saya itu palsu, bohong, tidak benar. Udah itu saya lari ke Jambi, meninggalkan anak saya masih umur 1 bulan. Saya di Jambi merenungi kesalahan saya, mengatakan dan berbohong kepada semua, termasuk ke polisi. Saya berbohong. Saya pun berbohong karena dorongan lembaga tersebut, ibaratnya dipaksa orang itu. Sampai di Jambi saya merenungi dan menelepon istri saya, mengatakan bahwa laporan saya itu Mama Grace tidak benar. Kata dia menelepon ini, dia menanyakan sama saya, kasih tahulah sama aku yang sebenarnya kejadian. Saya mengatakan yang sebenarnya sama istri saya, bahwa kejadian tersebut tidak benar. Itu semua rekayasa, itu semua tulisan, itu semua diajari saya. Gitu. Seperti itulah kejadian di situ. Sampai 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun lebih, 3 bulan saya di Jambi merenungi karena jauh dari istri saya, jauh dari anak saya. Saya berpikir bahwa kelakuan itu atau pengaduan itu salah, tidak benar yang ku katakan itu, yang ku laporkan itu tentang Bapak Bahara Sibuaya. Saya berniat untuk pulang, dan saya harus pulang mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang terjadi sama saya harus mengatakan yang sebenarnya. Dikatakan dialah yang sebenarnya kepada saya, bahwa semuanya itu melalui telepon, bahwa semuanya itu adalah bohong dan anak kami itu tidak dipukul. Pada saat itu juga saya menegaskan dan bersikeras kepada suami saya, menyuruh dia pulang supaya menyerahkan dirilah ke kantor polisi. Setelah saya mengetahui keadaan sebenarnya dan cerita sebenarnya dari suami saya pun berpikir, saya menelepon tulang Bahara Sibuaya. Pertama saya meng-SMS tulang si Bahara, saya mengatakan supaya kami berdamai, tapi tulang itu tidak respon. Dan kemudian setelah suami saya pulang, saya paksa dia pulang. Ada beberapa hari kemudian dia pulang. Pada saat itulah saya ajak dia bertemu sekali lagi untuk tulang Bahara. Namun tulang Bahara pun respon, dan kami sama-sama ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kami sudah pasrah pada saat itu, tetapi puji Tuhan kami dilepaskan dari hukum karena kami sudah mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya minta maaf sama media, itu semua bohongan. Itu tidak ada benar, itu media. Tidak ada yang benar ngomongan saya itu saya dipaksa. Kenapa saya mau? Karena saya mengapa? Karena saya di kampung itu, saya ibaratnya pengikut. Ibaratnya kalau saya tidak ikut di lembaga itu,
saya dibenci sampai sekarang. Saya sendiri udah pulang di kampung 2021, saya pulang ke kampung, saya pun dibenci, malahan diejek, malahan dibilang kayak gini. Sakitlah perasaan saya. Semua yang ku buat terhadap Bapak, terutama Bapak Bara Siboya, saya minta maaf besar Bapak. Saya memang salah membuat seperti itu. Itu Pak, kami keluarga besar bahwa benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya, bahwa saya tidak ada dipukul, si Mario Teguh tidak ada dipukul. Itu semua rekayasa, berita bohong. Terima kasih.